Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sodri wa yusirli amri wa halul 'uqdatam min lisani qauli amma ba'du. Terima kasih saudara ataupun anak-anakku yang saya cinta sayangi ya, walaupun sudah mahasiswa tetap cinta sayangi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah cuaca yang mendung kita bisa bersilaturahim dalam rangka perkuliahan PPKN untuk semua kelas ya. Jadi Bapak luruskan lagi bahwa sifat pertemuan pada pagi hari ini adalah untuk menutup kekurang sempurnaan terkait dengan pertemuan-pertemuan pada minggu-minggu yang lalu, di mana perkuliahan dilaksanakan di grup WA ataupun di e-learning dengan segala keterbatasannya. Kita coba mulai minggu ini kita akan menggunakan Zoom bagi yang bisa saja gitu ya. Jadi kalau yang terkendala dengan jaringan, yang terkendala dengan kuota, yang terkendala dengan waktu yang berbenturan dengan mata kuliah yang lain, Bapak maklumi ya, karena memang anjuran dari rektorat walaupun daring tidak memberatkan mahasiswa. Jadi ini cukup kawan-kawan yang bisa dan punya waktu dan apa rela juga untuk mengikuti perkuliahan. Juga hal yang perlu kita sepakati untuk kelas A, Mbak Ayu Triana Suci ya, nanti tolong juga dikondisikan dengan koordinator kelas bagaimana diskusi untuk subbab pembahasan otonomi daerah dan good governance bisa dilaksanakan di waktu yang lain. Silakan apa siang, apa sore, apa malam, monggo. Untuk kelas yang lain tetap seperti biasanya, tetap melaksanakan diskusi dan pembahasan menggunakan WA. Tentu perkuliahan dengan Zoom ini kita akan evaluasi karena memang pertemuan kita praktis hanya tinggal 3 kali tatap muka dengan hari ini, karena tanggal 14 bulan Desember menurut edaran yang ditandatangani oleh rektor, kita sudah harus melaksanakan ujian akhir semester. Bapak belum tahu bagaimana mekanisme ujiannya, tapi yang jelas UTS sudah Bapak terima dan sebagian sudah dikoreksi ya. Sebelum masuk ke materi, nanti coba Bapak akan singgung pertanyaan-pertanyaan yang ada di UTS. Silakan nanti di UTS ya, nanti Bapak juga akan menjelaskan tentang bab otonomi daerah dan good governance, karena memang antara otonomi daerah dan good governance ini memiliki keterikatan atau memiliki irisan yang banyak, sehingga bab otonomi daerah dan good governance ini bisa digabungkan menjadi satu materi. Juga Bapak ingatkan bahwa semua materi kecuali filsafat Pancasila
itu ada di buku PPKN yang sudah Bapak share di awal-awal semester yang lalu. Dan tambahannya, silakan menggunakan sumber-sumber ataupun buku yang masih berkorelasi dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, Bapak mulai ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang UTS dulu ya. Jadi di UTS itu sudah sudah ada 4 macam soal ya. Jadi Bapak minta itu adalah bagaimana menjawab soal itu dengan singkat, tepat, padat, tapi benar ya. Contohnya di sini namanya bagaimana Pancasila dan perjalanan demokrasi di Indonesia. Jadi yang di atas ini perlu digarisbawahi bahwa walaupun beberapa kali Indonesia itu mengalami perubahan konstitusi negara, mempunyai 7 kali presiden, beberapa kali juga berubah bentuk kenegaraan dari negara kesatuan, berubah ke RIS, berubah ke serikat, berubah ke persatuan lagi, juga pernah mengalami beberapa kali perubahan politik, tapi Pancasila itu tidak pernah mengalami perubahan. Artinya perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak menyentuh kepada perubahan bab pembukaan. Jadi pembukaan itu tidak pernah diubah. Yang diubah adalah bagian batang tubuh pada pasal-pasal yang mengalami perubahan sampai 4 kali, artinya pernah di amandemen, tapi tidak pernah mengalami perubahan di bagian pembukaan. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara itu tidak pernah berubah sampai saat ini. Artinya itu tidak pernah berubah, tetap stabil ya, tetap tetap sesuai dengan apa yang sudah diputuskan ataupun yang telah disusun oleh para founding fathers kita, sehingga kita masih kenal yang namanya hari lahir Pancasila. Terus kita juga mempunyai perayaan kesaktian Pancasila. Juga dari masa ke masa itu Pancasila tetap menjadi ideologi negara Indonesia. Ini yang pertama. Dan Pancasila itu nyambung dengan yang soal kedua, bahwa Pancasila ini adalah bagian dari konstitusi, di mana konstitusi dalam konteks negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara 45. Jadi apa yang ada dalam Pancasila itu terjemahkan dalam bentuk konstitusi negara. Jadi Pancasila itulah dasar negara, ideologi negara, terus pandangan hidup negara itu diterjemahkan lagi dalam bentuk konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi
landasan landasan berdirinya negara atau landasan operasional negara atau miniatur dari sebuah negara itu ada pada konstitusi negara itu ya. Terus begitu juga dengan soal yang ketiga nanti akan apa nyambung bahwa dari konstitusi itu ya, dari undang-undang dasar itu akhirnya membentuk dan memelihara yang namanya identitas nasional Indonesia. Jadi kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar itu diatur tentang lambang negara, slogan negara, bendera negara, lagu negara, ya. Bahkan di situ juga diatur bagaimana menjalankan tata pemerintahan, bagaimana mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau negara, yang di situ sedikit banyak akan memunculkan yang namanya identitas nasional. Identitas ya, ciri yang membedakan negara Indonesia, bangsa Indonesia dengan negara lainnya. Apa itu? Gotong royong, ya, musyawarah mufakat, terus kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, ya, artinya dalam kesatuan dalam keberagaman, ya, itu yang identitas nasional. Dan juga kita tahu bahwa identitas negara, identitas nasional, konstitusi, Pancasila, itulah yang mengikatkan kita sebagai bangsa. Jadi kita sadar bahwa kita ini adalah negara ataupun bangsa yang plural, yang menyatukanlah bahwa kita memiliki komitmen untuk berbangsa satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia, bertanah air satu Indonesia, yang di situ kita menentukan untuk apa kita hidup berbangsa dan bernegara yang dapat ditemui di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, yaitu memajukan kesejahteraan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dalam keadilan sosial. Itu semua dapat digunakan untuk menjawab segala persoalan. Jadi kita punya tujuan negara, kita mempunyai dasar negara yang berdasarkan kepada itu adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan apa sebagainya. Itu adalah dasar dan tujuan negara. Ini yang membuat negara Indonesia masih utuh, masih bersatu ya dalam keanekaragaman negaranya. Itu yang juga dia gunakan untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu masalah sekarang ada masalah yang apalagi tren itu masalah kepulangan Habib Rizik ya. Habib Rizik ya, itu kan sekarang lagi bagaimana yang menjadi pemandunya itu adalah konstitusi. Habib bisa pulang karena dia sebagai negara Indonesia. Terus juga dilindungi oleh hukum. Bagaimana TNI, bagaimana pemerintah menghimbau untuk menaati protokol kesehatan. Jadi kan pemandunya ini bukan kekuasaan, tapi semua berdasarkan kepada
peraturan perundang-undangan. Begitu juga bagaimana gempa di Palu, ya, masalah kerusuhan Poso, itu para pemimpin kita, rakyat kita percaya bahwa ada instrumen yang namanya konstitusi dan undang-undang yang di situ memberikan jaminan, memberikan memberikan keamanan, memberikan perlindungan dan jaminan bahwa dengan hidup bernegara itu dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Oke, kalau yang keenam ini kelihatannya, nah, terkait dengan hak dan kewajiban itu nanti ada yang namanya kewarganegaraan. Jadi ada penduduk dan ada warga negara. Ini saya ingatkan lagi aja. Ini kan Bapak ini bahas soal UTS, tapi sekaligus mereview materi-materi yang sudah dilalui pada minggu-minggu yang lalu. Jadi ada yang namanya penduduk dan ada yang namanya warga negara. Sama, kedudukannya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan layanan pemerintahan. Jadi memiliki posisi yang sederajat. Tapi memang ada kekhasan dari yang namanya warga negara. Jadi kalau warga negara itu mempunyai hak penuh, ya, mempunyai hak penuh, mempunyai kewajiban penuh, artinya memiliki hubungan hukum yang pasti. Ya, kalau penduduk itu kan pokoknya manusia atau kumpulan orang kumpulan person-person itu bisa dikatakan penduduk. Tapi kalau warga negara itu ada yang namanya identitas kependudukan. Ada yang namanya kalau di Indonesia itu ada yang namanya KTP. Yang ada identitas kewarganegaraan. Itu yang akhirnya menciptakan hubungan hukum. Timbul yang namanya hak dan kewajiban. Hak dari negara itu menjadi kewajiban dari warga negara. Dan hak dari warga negara itu menjadi kewajiban dari negara untuk memenuhi. Nanti ada yang namanya hak asasi manusia, ya. Hak yang memang itu timbul lahir karena anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Ini jadi negara itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi tujuan dari negara itu, dan bagaimana negara itu juga memberikan jaminan bahwa hak-hak dari warga negara itu dapat terwujud. Artinya mau warga negara itu ada di Indonesia, mau ada di Arab Saudi, mau ada di Jepang, selama dia masih warga negara Indonesia, maka perlindungan hukum itu wajib diberikan oleh negara. Ya, ini kalau asas-asasnya, dasar-dasarnya silakan nanti bisa dilihat di buku yang sudah disusun oleh Bapak, yang sudah dibagikan di awal-awal perkuliahan. Terus soal selanjutnya, ini soal kelas mana ini? Saya bagikan di kelas HTN ini. Jadi Bapak minta menjelaskan Pancasila menggunakan 5W1H. Apa itu Pancasila, ya? Why? Kenapa perlu Pancasila? Where? Di mana Pancasila itu dia temukan? Di pembukaan. Apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara, identitas negara, ideologi negara. When, kapan Pancasila itu ada? Pancasila itu ada sejak dahulu kala. Tapi disarikan, dikumpulkan oleh para founding fathers bangsa Indonesia dan dirumuskan menjadi Pancasila
sebagai dasar negara. Jadi 5W 1 hal bagaimana Pancasila, dan Pancasila itu ya menjadi pedoman dasar, menjadi ideologi, menjadi penuntun dari bangsa Indonesia. Ya. Ini terus yang kedua, bagaimana kultur demokrasi untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak demokratis ya. Kita sebagai mahasiswa ini yang membedakan pelajaran PPKN di kita waktu sekolah dengan kita setelah mahasiswa itu adalah setelah mahasiswa kita dituntut yang namanya partisipatoris, artinya keterlibatan kita secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Apa demokratis? Berarti kan ini demokratis ya sama kayak demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, apa contohnya? Kita terlibat dalam pemilihan umum, kita terlibat dalam menyampaikan menyampaikan aspirasi melalui saluran yang telah disediakan, melalui wakil rakyat, melalui channel-channel, kalau sekarang ini ada YouTube, ada IG, ada Facebook yang dapat langsung disampaikan kepada stakeholder ya. Jadi sekarang memang dibutuhkan peran dari para pemuda-pemudi ya, dari kaum milenial ini yang hadir di sini peserta PPKN ini sekarang generasi milenial yang itu juga perlu memperjuangkan yang namanya identitas nasional. Bagaimana mengembangkan identitas nasional yang ada, yaitu bagaimana kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kita mengembangkan konten-konten kreatif ya, baik itu nanti di YouTube, di IG, yang di situ menampakkan identitas bangsa Indonesia, dan identitasnya tentu adalah identitas yang baik, bukan identitas semuanya korupsi, kolusi ya, bukan, tapi itu hal-hal yang menarik. Bagaimana kita sebagai generasi muda ikut dalam mensosialisasikan adat kita, kesenian kita belajar kesenian kita, pencaksilat, apakah kita juga belajar tentang kesenian, lagu-lagu, kita juga tahu tentang adat istiadat dan tata krama, dan itu dibuat dalam konten kreatif yang itu akan banyak mengajak orang untuk ikut di situ ya, seperti itu. Ya, ini beberapa soal yang Bapak bahas. Yang lain, ini nomor 2 mungkin baru, bagaimana pendapat saudara tentang aksi boikot barang-barang dari negara Prancis karena pernyataan presiden yang dianggap menistakan agama Islam ya, dengan karikatur Nabi Muhammad. Ya, seharusnya Prancis sebagai negara yang sekuler tidak mengikutkan agama, artinya presiden itu tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang itu dapat
Mam. Dapat apa namanya itu, dapat menciptakan kondisi yang tidak stabil, bahkan itu merugikan pengusaha karena adanya pernyataan-pernyataan penistaan terhadap agama. Ini bukan hanya berlaku untuk Islam, tapi juga untuk agama-agama yang lain. Ya, seyogyanya pemimpin itu tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat menyulut perpecahan. Apalagi ini masalah agama. Ya. Ini juga sekarang kita hati-hati ya. Perang identitas dengan pulangnya Habib Rizik, kelihatannya ini identitas Islamisme ini semakin menguat. Nah, nanti akan muncul yang namanya kelompok nasionalisme. Ini bangsa kita bisa terjadi disintegrasi, ya, akan terjadi perpecahan, politik kita panas, sehingga ekonomi, pendidikan kita tentu itu akan terganggu kalau politiknya tidak stabil, saling dukung-mendukung, tidak adanya suatu suara ya itu. Jadi memang agama dan memang negara Indonesia itu bukan negara agama. Tapi banyak aturan, peraturan ya, kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan berbangsa bernegara yang itu ikut dalam ketentuan agama, terutama agama yang mayoritas atau agama Islam ya, seperti itu. Jadi itu ini yang terkait. Silakan, saya tadi lihat ada yang angkat tangan, Ahmad Imam Syafi'i, saya berikan waktu dulu. Atau yang mau tanya silakan bisa di kolom chat atau di langsung angkat tangan. Monggo Mas Ahmad Imam Syafi'i, tadi 2. Siapa lagi? Saya Pak, Ahmad Imam Syafi'i. Ya, monggo silakan. Ada yang tanyakan dulu. Baik terkait dengan perkuliahan atau UTS. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang baru ya, masalah tentang otonomi daerah dan good governance. Monggo Mas Ahmad Imam Syafi'i, sama tolong jelaskan, sebutkan nama dan kelas juga ya. Prodi dan kelas, sorry. Kami Ahmad Imam Syafi'i dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A. Cuma ingin mengetahui apa sih batasan antara Pancasila dengan agama, sehingga pada saat ini begitu jelas seakan-akan hanya berlaku sekarang, sangat beda antara Pancasila dengan agama. Kami minta penjelasan dari Bapak yang terhormat. Iya, jadi apa kaitannya agamanya, agama Islam ya? Iya, karena kita agama Islam. Ya, oke. Jadi apa kaitannya Pancasila dan agama Islam ya? Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa Pancasila adalah Pancasila bukan dibuat, bukan dihasilkan. Jadi tidak ada yang menemukan Pancasila, itu tidak ada. Soekarno pun bilang beliau tidak menemukan Pancasila, tapi mengumpulkan, mengkristalisasikan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan akhirnya diberi nama yang namanya Pancasila. Para founding fathers kita itu menyebutkan bahwa 5 sila itu disebut dengan Pancasila. Dalam perjalanannya memang Pancasila banyak mengalami friksi ya. Banyak mengalami disrupsi. Bagaimana bahkan yang paling terbaru itu
Pancasila mau dijadikan ekasila, gotong royong, yang akhirnya rame-rame menolak diberlakukannya RUU HIP, Undang-Undang Haluan Negara, ya, HIP. Ya. Itu juga bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang terbuka diinginkan oleh beberapa kelompok untuk dimaknai ulang. Juga kalau sampean tidak lupa itu bagaimana Pancasila ada perdebatan mengembalikan Pancasila seperti yang apa namanya itu, yang ada di Piagam Madinah. Nah, itu kan. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila, mengembalikan Pancasila dengan apa yang telah dirumuskan pada Piagam Jakarta, ya, bukan Piagam Madinah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ibadah bagi pemeluk Islam. Nah, jadi wajib ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ibadah bagi umat Islam, yang akhirnya karena atas dasar kemaslahatan akhirnya para tokoh Islam mau dengan 7 kata itu dihilangkan. Jadi benarnya tidak ada teori ataupun temuan Pancasila itu selaras dengan agama Islam. Ya itu kadang Pancasila sebagai ideologi ingin para beberapa kelompok ingin memasukkan yang namanya muatan apapun nilai-nilainya. Jadi ada yang namanya pertempuran ideologi. Bagaimana seumpamanya kelompok Islam ingin mengedepankan bahwa Pancasila itu adalah untuk Islam, ya. Atau bagaimana kelompok nasionalis ingin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Soekarno itu Pancasila itu adalah ekasila atau gotong royong. Jadi itu selalu terbuka, dan dari karena itu kita sebagai penerus, ya, sebagai generasi muda tidak harus tahu tentang asal muasal, ya, sumber yang asli, bagaimana proses penyusunan dan berjalannya Pancasila. Sehingga ini penting bahwa mata kuliah Pancasila itu diberikan untuk mahasiswa semester 1 bagi semua prodi. Artinya kalau masih di Indonesia, fakultas prodi di manapun itu harus menempuh yang namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya kira itu, ya, Mas Imam Syafi'i. Monggo, ini ada Muhammad Faruk. Ya Pak, saya Pak Muhammad Umar Faruk. Silakan. Ya, Nama dan apa namanya, kelas dan prodi, ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Faruk dari prodi HTN, Pak. Ya, saya ingin bertanya, Pak, tentang Pancasila. Pancasila itu banyak yang banyak referensi atau banyak yang memaknai tentang Pancasila, kan, Pak? Saya dengar dari guru saya, Pancasila itu disusun oleh para ulama, katanya, Pak, ya. Apakah benar itu, Pak? Ya. Jadi kalau sampean lihat Pantia 9 BPUPKI itu hampir 90% adalah para ulama.
para founding fathers kita itu adalah ulama. Kelompok mayoritas, ya, kelompok mayoritas. Tapi ini yang nilai apa lebihnya? Kelompok mayoritas yang bisa berkompromi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat di pembukaan itu kan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan berkat rahmat Yesus ya, atau bukan rahmat Tuhan. Bahkan yang dipilih itu adalah Allah juga. Sama juga dengan Piagam Jakarta juga ya, seperti itu. Jadi di Piagam Jakarta itu jelas kewajiban Tanya hari. ini juga menjelaskan bahwa para pemimpin kita, para founding fathers kita itu adalah mayoritas adalah ulama, ya. Dan kita tahu Syahrir, Hatta, Yamin, gitu, dan yang lain-lainnya kan itu semuanya berlatar belakang ulama. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Jadi Bapak masih ada kewajiban untuk menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama adalah tentang otonomi daerah, sehingga nanti ya tolong yang kelas A mohon nanti menyesuaikan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi nanti untuk hari ini akan ada dua penyampaian presentasi, yaitu yang pertama adalah otonomi daerah dan yang kedua adalah good governance. Oke, kita masuk dulu tentang otonomi daerah ya. Jadi kenapa ada otonomi daerah gitu ya. Dan Bapak tidak menjelaskan yang sudah ada di buku ya. Jadi Bapak akan menyampaikan sesuatu yang baru ya. Dan kalau yang ada di buku pengertian otonomi daerah, asas-asas otonomi daerah, silakan nanti disimak dan dibaca sendiri di halaman 129 sampai halaman 133. Silakan. Jadi bisa dibaca sendiri. Tapi yang Bapak ingin sampaikan adalah tentang filosofi dulu ya. Jadi kenapa kok harus ada yang namanya pemerintahan. Jadi adanya pemerintahan itu tujuannya adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban. Ini yang harus saudara pahami dulu ya. Jadi kalau kita kembali ke materi tentang negara, tujuan dari negara atau pemerintah itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan ketertiban, menciptakan kesejahteraan
menciptakan kemakmuran, ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi yang paling pokok ini adalah bagaimana menciptakan ketentraman dan ketertiban, juga bagaimana menciptakan kesejahteraan. Dan kita tahu bahwa kita sebagai negara kepulauan, ya, dengan 17.000 pulau, kita memiliki wilayah negara yang luas, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan itu perlu yang namanya pemerintahan daerah, perlu yang namanya Pemda. Selain ada pemerintah, tapi juga pemerintah pusat itu harus dibantu dengan yang namanya pemerintah daerah. Karena apa? Karena yaitu bahwa negara Indonesia itu terlalu luas, dan juga bagaimana menciptakan kesejahteraan yang demokratis. Artinya kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat pada masing-masing daerah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, juga memiliki kekayaan alam dan sumber kekayaan alam dan potensi yang berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga perlu yang namanya koordinasi dari pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itulah yang paling tahu tentang kebutuhan dari daerah itu, ya. Ya. Ini dasar dari kenapa perlu yang namanya otonomi daerah, atau yang namanya pemerintah daerah. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi kesejahteraan, jadi tujuan dari pemerintah itu adalah menciptakan kesejahteraan, ya, menciptakan keamanan dan ketertiban. Dan dengan otonomi daerah itu ada yang namanya pelimpahan kewenangan. Artinya ada kewenangan pusat dan ada kewenangan daerah. Ada yang namanya power sharing, istilahnya, atau ada yang namanya dekonsentrasi. Artinya ada pelimpahan kewenangan dan ada power sharing. Ada desentralisasi, artinya bagaimana tugas-tugas dari pemerintah pusat itu juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, sini. Jadi baik itu dalam fungsi ekonomi, fungsi politik, ya, fungsi kenegaraan, itu seperti itu. Oke, nanti selanjutnya. Nah, ini. Jadi, seperti ini. Jadi ada yang namanya tujuannya sama, bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi ada yang namanya wilayah dekonsentrasi, ada yang namanya desentralisasi. Kalau dekonsentrasi ini adalah pemerintah, artinya organ pusat yang ada di daerah, itu disebut dengan dekonsentrasi. Kayak saudara belajar di YIN Madura. YIN Madura ini adalah bagian dari pemerintah pusat. Artinya tidak ada di bawah Pemda, tapi ada di Kementerian Agama. Artinya Rektor YIN Madura bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Ini yang disebut dengan dekonsentrasi. Ada yang namanya desentralisasi, artinya semua diserahkan. Kewenangan pusat, pemerintah pusat itu menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, yang nanti dibagi menjadi 3, ya. Ada pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini sama-sama menjalankan pemerintahan bersama pemerintah pusat. Nah, nanti di buku Bapak silakan dilihat mana jadi semua tanggung jawab pemerintahan itu diserahkan kepada daerah kecuali ada 7 hal di situ. Masalah pertahanan keamanan, masalah sumber daya, terus ada yang namanya masalah keagamaan, masalah moneter ya. Hal yang lain itu masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan hal yang lain itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah ya, baik itu provinsi, kabupaten ataupun pemerintah kota ya. Jadi ada kota, kabupaten itu pemerintah tingkat 2 dan provinsi itu tingkat 1. Nah, ini tujuan dari negara ya. Jadi tujuan didirikannya negara ini adalah, atau juga kita bisa simak di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan ini maka negara membuat yang namanya organ-organ. Ada yang namanya presiden, ya. Ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif. Eksekutif itu ada presiden bersama menteri-menterinya. Akhirnya dari menteri itu memimpin departemen atau kementerian yang tugasnya adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada lembaga negara yang tujuannya keluar dari itu. Jadi kalau seumpamanya ada organ negara yang dibentuk itu sudah keluar dari untuk melindungi dan mensejahterakan ya, law and order and welfare, itu tentu tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang perlu ditinjau ulang ya. Ini yang perlu diluruskan bahwa tujuan negara ini adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat. Memang ada 4 tujuan, tapi kalau peras itu hanya tinggal melindungi dan mensejahterakan rakyat. Sedangkan yang lain nih, kedua. Nah, dari situ semua akhirnya muncullah pilihan yang namanya otonomi daerah. Ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang demokratis, ya. Bagaimana meningkatkan daya saing daerah, bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Ini adalah tujuan dari otonomi daerah. Ini kalau bisa digambarkan dengan tabel ini, maka urusan pemerintah itu ada yang absolut, yang mutlak menjadi urusan pusat, dan ada yang konkurren menjadi urusan bersama, baik itu pusat, provinsi, ataupun kabupaten atau kota. Ini anatomi, ini susunan dari pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan sama tujuan dari otonomi daerah itu adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan yang kesejahteraan demokratis. Ada partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam dalam merancang, memutuskan, melaksanakan sampai kepada
pengawasan dalam berjalannya pemerintahan di situ. Ini 5 hal yang tetap menjadi urusan dari pusat. Selebihnya itu menjadi urusan dari pemerintah daerah, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Ini kewajiban-kewajiban yang ada di Pemda. Jadi hampir semuanya itu adalah bidang garapan dari Pemda, kecuali 5 hal ini. Hankam, pertahanan keamanan tetap ada di TNI dan Polri. Moneter ada di keuangan. Artinya setiap daerah tidak boleh menerbitkan mata uang. Mata uangnya 1. Sistem keuangannya 1. Pengawasan perbankannya 1. Terus nyamannya justisi. Masalah peradilan. Semua tidak ada yang namanya pengadilan semua berpuncak di Mahkamah Agung. Tidak ada yang namanya pengadilan Jawa Timur, pengadilan Pamekasan itu nggak ada. Semua berpuncak kepada Mahkamah Agung. Politik luar negeri, ya, jadi hanya satu yang dapat melakukan perjanjian dengan luar negeri. Dan masalah agama. Agama tetap menjadi kewenangan dari selebih dari itu semuanya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Ada 14 ya, ada 14 urusan kewenangan yang menjadi dari kewenangan dari pemerintah daerah. Oke. Ini yang terkait dengan otonomi daerah. Monggo silakan, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan otonomi daerah, baik yang ada Ya, Pak. di buku saya. Baik, saya ingin bertanya, Pak. Siapa dulu? Coba raise Saya. hand, saya biar tahu. Jadi kalau Saya, yang Pak. sudah, raise hand dulu, raise hand. Di situ ada di WA itu ada kok di WA, di mana di Zoom itu ada yang namanya fasilitas raise hand. Ahmad Hidayat lagi, siapa yang mau tanya? Ngacung lah ini. Ahmad Saif, ya monggo silakan. Ahmad Hidayatullah. Ahmad Hidayatullah ya, monggo Mas Ahmad Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah dari Prodi HKI. Tentunya kelas A ya, Pak. Ya. Barusan Bapak kan menjelaskan di dalam alinea 4 ya, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan menertibkan segala bangsa Indonesia. Pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana jika pemerintah atasan kita tidak memberikan kewenangan kepada kami sebagai masyarakat Indonesia? Apakah kita harus apakah kita sebagai bangsa Indonesia harus mengkomplain gitu kepada pemerintah sebagai atasan kita, Pak? Seperti itu. Mengkomplain atasan Iya. kita? Oh gitu. Iya, Pak. Ya, kita yang pertama kita kan sudah tahu ya bagaimana filosofi kan tidak ada
orang, individu, manusia yang ingin hidupnya susah, ya sepakat pasti ya, ingin hidupnya sejahtera. Tidak ada yang mengharapkan adanya negara bukan tambah susah, tambah melarat, tapi dengan adanya negara itu lebih mudah untuk mengorganisir, memanajemen, mengatur, sehingga negara itu mempunyai fungsi mengatur. Bisa memungut pajak, pajak yang dipungut, akhirnya dari pajak itu akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan. Pesan masuk. Jadi kata yang ditanyakan tadi, ini bagaimana bila ada negara yang tidak ada pemimpin kita yang tidak mengindahkan dari tujuan dari negara. Itu tadi mensejahterakan, melindungi, mencerdaskan, ya sih itu. Jadi kita lihat sekarang coba bagaimana keadaan negara Indonesia. Apakah fungsi-fungsi dari kementerian, departemen, bupati, apakah tidak menjalankan itu? Dan para bupati, para presiden kita, gubernur, semuanya untuk menjabat itu diminta bersumpah demi Allah dan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Barangkali diingatkan kepada fungsi dan tugas pokok dari lembaga itu. Jadi kalau Sabian cek, pasti semua lembaga, departemen, yang ada namanya embel-embel negara itu korelasinya tetap kepada bagaimana menjamin kesejahteraan dan menjamin kepastian hukum. Kalau apa tidak ya kita mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang sesuai dengan prosedur. Semuanya di negara Indonesia ini kan pendidikan dasar gratis, BPJ sakit ada BPJS, ada kartu prakerja, ada yang bangun jalan, ya, ada desa yang tujuannya adalah untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah, ada YIN Madura perguruan tinggi walaupun bayar SPP sungguhnya itu masih disubsidi oleh negara. Beli bensin masih disubsidi oleh negara. Bahkan bensin itu subsidinya 50%. Nah, juga ada bantuan langsung tunai. Kalau mau naik bis ada Damri, kalau mau naik pesawat, nah ini kan hadirnya negara. Kalau mau pinjam uang di Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tentu selain mencari keuntungan, itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi apakah itu mampu semua, Pak? Ya, ternyata juga masih ditemui adanya kekurangan-kekurangan. Dan itu suatu yang wajar. Ya, wajar, karena memang negara Indonesia ini negara yang besar dengan berbagai macam latar belakang ataupun dengan corak budaya yang berbeda-beda. Tentu ada kekurangan di sana-sini, tapi kita harus yakin bahwa para pemimpin kita mempunyai tujuan sama seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu ya Mas ya, jawaban saya. Monggo yang lain. Terima kasih. Ya Pak, mau bertanya, Mas Dodi Purwanto. Monggo Mas Dodi, silakan. Co-host-nya tanya ini ya, monggo silakan. Co-host. Silakan, ya, saya sambil minum ya, karena dari tadi
Iya Pak, iya Pak. Bapak ceramah, monggo. Atau kalau mau minum kopi silakan ambil di kamar sebelah ya, silakan ya. Sambil dinikmati ya. Kopi, Souvenir, pisang souvenir. goreng gitu ya. Monggo Rokok, Mas. Pak. Jadi ngerokok Ya. boleh tapi ya dimatikan. Jangan rokok terus dipengen-pengeni gitu ya. Jangan. Kalau mau rokok Siapa? di off dulu. Souvenir. baiknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Ahmad Dodi Purwanto, Prodi HKI kelas A. Kami izin bertanya, Pak. Apakah otonomi itu membawa pengaruh terhadap stabilitas keamanan negara? Cukup, itu saja. Ya, Ya Mas Dodi. iya, Pak. Ya, jadi otonomi daerah ini ya Bapak ceritakan dulu. Jadi otonomi daerah ini sebenarnya mirip-mirip negara federal. Kayak di Amerika itu ada yang namanya negara bagian. Reformasi di Indonesia itu munculnya itu desakan untuk menjadi negara federal setelah reformasi, perubahan undang-undang dasar, di situ diikuti dengan semangat kesadaran daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Jadi kalau dulu pada waktu Orde Baru itu kalau ada bantuan bantuan seumpamanya bantuan cangkul ya, itu semua dapat cangkul itu, nggak mau yang di pesisir, nggak mau yang di hutan, nggak mau di kota, itu semua mempunyai bantuan yang sama. Bantuan jaring ya, dibuat jaring semua itu. Tanpa melihat karakteristik, tanpa melihat adanya kekhasan dari tiap-tiap wilayah. Tapi dengan adanya otonomi daerah ini, akhirnya setiap pemerintah daerah, setiap masyarakat, setiap lingkup terkecil dalam masyarakat itu mempunyai kewenangan yang lebih untuk membangun yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Jadi Jawa Timur punya otoritas, Pamekasan punya otoritas, Kabupaten Sumeneb punya otoritas, tanpa semuanya ditangani oleh pusat. Apa ada lemahnya? Nah, justru kalau memang otonomi daerah ini seperti federal, seharusnya titik tekannya tuh ada di tingkat satu. Tapi para pendiri bangsa kita ini sadar, akhirnya dibuatlah otonomi di mana titik tekannya adalah di pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Sehingga dari sisi kewenangan itu tidak dapat menimbulkan yang namanya disintegrasi bangsa. Tapi kalau itu ada di provinsi, namanya Aceh, Jawa Timur, Irian Jaya, kalau itu ada di provinsi, masih memungkinkan yang adanya berontak atau Jawa Timur keluar dari Indonesia ya. Mungkin saja, tapi kalau namanya karena otonomi daerah ini ditekankan pada pemerintah kabupaten dan kota, itu tidak menjadi suatu yang masalah, karena kabupaten dan kota tentu memiliki sumber daya yang kecil dibandingkan pemerintah pusat, dan juga keamanan, keuangan, agama itu masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, sehingga sulit untuk terjadi yang namanya disintegrasi bangsa. Dan di tingkat satu atau di provinsi itu hanya menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi saja itu. Saya kira itu Mas Dodi. Monggo yang lain sebelum kita lanjut ke masalah Sudin ya. Sudin mau tanya Sudin. Ya Din. Coba ngacung dulu. Mas Samsudin ya. Iya, Pak. Ayo langsung Mas Samsudin masuk.
Yang saya tanyakan, Pak, mengenai sistem pemerintahan seperti saat ini, apakah memang setiap tahunnya itu sistem pemerintahan seperti pemerintahan di tahun 2020, apakah setiap tahunnya ada perbedaan ataukah gimana, Pak? Kok bisa dikatakan tidak sesuai dengan dahulu-dahulunya? Contoh apa? Contohnya? Ya, contohnya kan kayak sekarang, Pak, ada banyak kan yang mengatakan bahwasanya pemerintahan sekarang itu bisa dikatakan amburadul. Setiap keputusannya tidak Pak, tidak istiqomah begitu. Apakah dalam pemerintahannya yang salah? Apakah undang-undangnya yang berubah, Pak? Atau gitu, Pak? Mohon maaf, itu pertanyaan yang sederhana, Pak. Iya. Jadi kalau negaranya tidak berubah ya, undang-undangnya juga tidak berubah. Yang berubah itu adalah orangnya. Tentu di sini adalah the man behind the gun. Orang itu ya siapa yang pegang kendali. Jadi negara, pemerintahan itu alat, dan yang memegang kendali bagaimana wajah dari pemerintahan itu adalah yang menjalankan, tergantung kepada pemerintahannya. Artinya apakah pemerintahan itu berdasarkan kepada undang-undang dasar, kepada negara hukum, itu yang dipentingkan dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan, tidak berdasarkan kepada kepentingan politik, tidak berdasarkan kepada bagaimana hanya yang paling bahaya itu kalau di pemerintahan itu tujuannya adalah untuk kepentingan kelompok atau golongan. Itu yang membahayakan. Bagaimana kepentingan politik itu sudah masuk kepada kepentingan negara. Sungguhnya itu harus dikembalikan lagi. Wah, kita negara hukum yang berdasar kepada undang-undang dasar. Semua aktivitas politik, kegiatan pemerintahan itu harus berdasarkan kepada itu. Jadi bukan kepada kekuasaan atau siapa yang sekarang pegang kendali. Jadi bagaimana wajah sekarang besok ya ini bagaimana tergantung kepada karakternya. Sehingga Bapak sering bilang kalau ingin umat Islam ini maju ya harus unggul secara politik. Baru itu bisa menjalankan jadi kalau ingin unggul tentu harus unggul di politik sehingga nanti akan berpengaruh kepada wajah hukum dari suatu negara. Jadi sebenarnya tidak banyak berubah, yang berubah itu adalah orang dan karakter ataupun sifat ataupun watak. Jadi kalau sekarang yang menang PDIP dan Jokowi tentu wajah pemerintahannya, kebijakannya akan banyak kepentingan PDIP dan Pak Jokowi sebagai presiden. Gitu. Silakan, ini ada Syafiq Rahman HKID, monggo. Syafiq, silakan Mas Syafiq. Mana Mas Syafiq? Muhammad. Syafiq, mana Syafiq? Ya.
Ya, layar saya muncul, Mas. Saudara-saudara? Muncul, Pak. Ya, muncul ya. Muncul, Oke. muncul, Pak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita akan lanjutkan ke good governance. Good governance, kalau di buku Bapak itu ada di halaman good governance. Governance ada di halaman 91 sampai 97. Bagaimana sebagai pemerintah, ya, sebagai pemerintah itu harus mempunyai ataupun harus dapat melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa tindakan, tingkah lakunya ini harus didasarkan kepada sesuatu yang baik. Ya. Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian, di mana indikatornya yaitu pemerintahan yang baik jika produktif dan memperlihatkan hasil yang dapat meningkatkan aspek produktivitas dan daya beli masyarakat. Jadi sama ya. Tujuan negara ini sama sebenarnya untuk sejahtera. Kalau tidak sejahtera berarti tujuan negara itu tidak berhasil. Dan untuk menuju kepada tujuan negara itu maka perlu dilakukan yang namanya good governance. Dan untuk itu maka ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, nanti dicek di situ. Ada yang namanya partisipasi. Jadi harus berpartisipasi. Artinya apa? Setiap warga negara itu berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan bukan hanya diambil oleh pemimpin, tapi juga diambil oleh seluruh rakyat, seluruh komponen masyarakat, di mana berkumpul dan mengungkapkan pendapat yang disampaikan secara konstruktif. Ini partisipasi atau participation. Yang kedua juga dalam good governance itu ada yang namanya rule of law, penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Itu biar nanti ada yang namanya supremasi hukum, kepastian hukum, ada hukum yang responsif. Artinya partisipasi tanpa diikuti yang namanya tanpa diikuti penegakan hukum, maka itu dapat memunculkan yang namanya anarkisme. Maka perlu ada yang namanya penegakan hukum. Demokrasi semaju apapun kalau tidak diikuti dengan penegakan hukum, kepastian hukum itu pasti menimbulkan yang namanya anarkis. Terus yang ketiga, prinsip transparan. Transparan, artinya tindakan yang tidak transparan itu akan menimbulkan yang namanya kolusi dan korupsi. Transparan, dilakukan secara terbuka, prosedurnya jelas, sesuai dengan SOP, itu adalah transparansi. Baik dalam penetapan jabatan, posisi, kekayaan publik, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman, ya reward and punishment, itu semua harus dilakukan secara transparan. Terus responsif, tanggap. Jadi sebelum diminta itu sudah harus menyiapkan.
tidak harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat, tapi pemerintah itu harus tahu kebutuhan, dapat mengukur kebutuhan masyarakat sebelum masyarakat itu meminta atau sampai demo. Terus pemerintahan itu harus berorientasi kepada kesepakatan, konsensus orientation. Artinya bagaimana keputusan itu diambil dengan cara musyawarah mufakat. Berbicara dari hati ke hati. Kesepakatan bersama, bukan hanya kesepakatan 1-2 kelompok, tapi semua kebutuhan kelompok. Semua harus melibatkan pendapat dari semua kelompok itu. Terus yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Jadi harus dirancang dengan cara yang efektif dan efisien. Artinya harus sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih, tidak kurang, harus pas. Itu efektif dan efisien. Harus tepat guna, berdaya guna, bermanfaat dan berdaya guna. Terus yang ke-8, akuntabilitas. Harus ada yang namanya pertanggungjawaban publik di situ. Jadi harus ada apa namanya, tanggung jawab, pertanggungjawaban publik harus dilaporkan. Kalau sekarang musimnya website, semua harus ada di website, harus ada dicantumkan di IG. Terus yang ke-8, visi misi strategis ya. Visi strategis. Jadi untuk mewujudkan good governance itu harus mempunyai visi strategik ya, strategic vision. Bagaimana menjawab tantangan ke depan dengan perubahan, baik itu global ataupun nasional. Seperti itu. Jadi ada 8 strategi untuk mewujudkan good governance. Langkahnya apa? Langkahnya ini yang 5 nanti ya. Menguatkan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Bagaimana DPRD itu bisa berfungsi secara maksimal ya dalam mengawasi fungsi anggaran dan lain-lain. Terus yang kedua adalah kemandirian lembaga peradilan. Bagaimana hakim memutuskan perkara tanpa takut, tapi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, bukan pesanan dari pemerintah ya. Terus aparatur yang profesional dan berintegritas, profesionalisme, disesuaikan dengan tugas fungsi pokoknya dan berintegritas. Artinya satu kata, satu tujuan. Artinya apa yang diungkapkan dengan yang dilakukan itu sama. Terus civil society, ini nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana masyarakat memiliki kekuatan dalam menyalurkan aspirasi. Dan yang terakhir adalah penguatan otonomi daerah. Jadi saya kira ini ya yang bisa Bapak sampaikan. Silakan yang lain, nanti perkuliahan ini sudah direkam, nanti Bapak upload di channel YouTube, dan yang belum sempat menyimak silahkan simak. Dan soal ini efektif atau tidak, kita akan lihat komen dari kawan-kawan. Saya sungguhnya agak enak kalau hanya di grup WA tanpa pernah dialog, tapi kalau semuanya mengadakan pertemuan di kampus juga belum memungkinkan karena masih ada larangan untuk melakukan belajar mengajar dengan sistem luring. Nanti mohon kelas yang lain tetap sesuai dengan jadwal. Ini kelas D kan sekarang kan, silakan setelah perkuliahan ini ditutup, silakan lanjut ke diskusi kelasnya masing-masing. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak
Tutup, monggo, silakan. Untuk- Baik terkait dengan materi ataupun teknis Ya, perkuliahan, monggo, silakan. Untuk kelas A ini mau dimulai presentasinya, Pak. Kalau tidak benturan dengan kelas lain, monggo, gak apa-apa, silakan. Ada jadwal ya, kelas A. Kalau sekarang waktunya bahasa Arab, Pak. Ya, masuk bahasa Arab dulu, Mas Dodi. Nanti kalau kosong, silakan apa siang, apa sore gitu kan, tinggal siapa yang bertugas. Intinya di diskusi itu kan yang jelas ada penyaji, moderator, pembahas. Kalau yang lain itu bisa sambil ikut merem-merem gitu kan. Ya, baik, Pak. Iya Pak, Silakan ini mau diatur nanya Pak. waktunya. Gimana? Mau nanya ini Silakan, bukan masalah materi atau teknis ini Pak. Ini masalah keresahan di dalam hati semua mahasiswa baru ini angkatan Kenapa? 2020. Iya. Monggo. Ini apakah masih tidak ada bocoran bagi kami atau aba-aba lah dari Rektor IAIN Madura kapan ini masuk langsung ke kampus? Kapan? Apakah tidak ada bocoran ini Pak? Paling Karena- cepat, Mak. Iya, silakan lanjutkan. Karena kami sendiri Pak jujur saja merasa resah, merasa tidak nyaman dan mungkin dosen pun juga merasakan seperti itu Pak. Apakah ada aba-aba atau ada target bulan berapa masuk itu Pak ke kampus? Ya, kalau semester ini ganjil itu sudah tidak ada. Jadi perkuliahan kita tanggal 14 ini sudah berakhir kan ya. Iya Pak. Nanti masuk lagi bulan Maret. Oh. Maret ya. Jadi ntar lagi libur sampean masuk nanti Maret. Maret 2 bulan libur Pak. Maret awal ya. Itu di 2 bulan kemarin tuh ada SKB bersama antara Menteri Agama, Kemendikbud, dalam negeri. Di situ kelihatannya mulai ada yang namanya relaksasi ya. Sudah ada pembukaan. Artinya beda dengan yang edaran yang semester yang ganjil, tidak boleh tatap muka. Kecuali di zona hijau. Kalau sekarang kan boleh, zona merah, zona kuning, zona hijau itu boleh. Ini kan harapan baru, tapi paling cepat yaitu di bulan Maret. Di awal semester genap 2021. Ya ini Berarti kemungkinan besar bulan Maret ini sudah luring, Pak ya? kemungkinan besar, baik itu luring terbatas ataupun bisa 100%. Ya tergantung kepada COVID ini ya. COVID ini kalau berakhir ya, sedangkan kalau dosen maunya sih ngajar ya. Anda juga ngajar. Wong di Madura gak ada apa-apa kelihatannya. Manten banyak itu, toko, supermarket, ya, bioskop buka itu. Artinya rame. Pasar rame itu ya, kampus tutup. Kalau selfie itu, ya kalau yang viral itu kalau selfie rapat, kalau sholat safnya diarenggangkan. Ini dunia terbalik. Tapi sudahlah kita ikut saja sebagai warga negara yang baik. Tentu masalah kesehatan, masalah keselamatan itu menjadi prioritas utama dari negara. Tentu sudah dihitung plus minusnya oleh negara. Jadi kita taat aja, kita sami'na wa ta'na aja. Kalau memang masuk, kita masuk. Tapi untuk sekarang sudah gak ada masuk. Pasti nanti bulan Maret masuknya itu ya. Dan semoga kita bisa bertemu di kelas dengan diskusi-diskusi yang lebih nyata ya. Kalau di apa sini kan ada keterbatasan. Saya nggak tahu yang Mas Dodi. Kalau ketemu di jalan mungkin saya nggak kenal, ternyata mahasiswa saya nih Samsudin atau yang lain. Ya udah pernah ketemu sama sampean, Pak. Nah ini kan saya kan lupa ketemunya di mana nanti. Ya, kampus, Pak. Udin itu Pak, bukan Samsudin Pak.
Ya ini kan adanya keterbatasan. Tapi sudahlah kita nikmati. Semoga ada berkah di tengah COVID ini. Cukup ya? Tolong Baik. kompak, semangat. Alhamdulillah Ya, cukup. Bapak. Soal nanti ada Zoom atau enggak, ya kita pindah nanti. Ini kan kelas A, nanti jamnya nanti apa namanya, nanti bagaimana kelasnya nanti pindah, saya ngajar siang, nanti ngajar sore, ada variasi. Tapi tolong ya, ini sunnah ya, sunnah. Karena saya takut di mari rektor nanti. Tolong ini sunnah, tidak ada tekanan kepada siapapun untuk itu ya. Ya, Pak. Mas Baihaqi mau nanya ya, kok ngacung ini? Ahmad Baihaqi? Nggak ada ya? Saya rasa ini kurang 2 menit dari yang saya. Doni. Nah, Mengacungkan tangan dia, Pak. nanya ya? Ayo kalau mau nanya, monggo. Masih ada waktu 2 menit. Oh, kepencet. Ya, oke. Saya rasa cukup ya. Kita ketemu di kesempatan yang lain ya. Bisa minggu depan. Soal waktunya nanti akan diinformasikan di kelas masing-masing. Baik, Pak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.